Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadhani Hermawan. Kami dari kelas 10 Akuntansi 3 ingin menjelaskan tentang apa itu perusahaan dagang. Apa itu pengertian dan kegiatan perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Transaksi yang bisa terjadi dan berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian. 3. Potongan pembelian. 4. Penjualan barang dagangan. 5. Retur penjualan. Dan 6. Potongan penjualan. 1. Pembelian barang dagangan. A. Syarat pembayaran tunai. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadi transaksi pembelian secara kredit. Pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran dalam pembelian dan penjualan kredit biasanya dinyatakan dalam faktur. Misalnya seperti syarat N/30. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. 2. Syarat 2/10 N/30. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur dan jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang terhitung sejak tanggal faktur, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. 3. N/10. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. B. Syarat penyerahan. 1. FOB Destination Point. Ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual. 2. FOB Shipping Point. Ongkos angkut barang mulai dari gedung penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli. 2. Retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian adalah transaksi pengembalian barang dari pembeli ke penjual karena barang tidak sesuai. Retur penjualan adalah transaksi penerimaan barang oleh penjual yang dikembalikan oleh pihak pembeli. 3. Potongan pembelian dan potongan penjualan. Potongan pembelian adalah potongan atas harga barang yang dibeli. Dipandang dari pihak penjual, potongan harga atas harga barang yang diberikan kepada pembeli disebut potongan penjualan. Satu. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang baik dilakukan secara tunai maupun kredit dicatat debit pada akun pembelian. Contoh, tanggal 5 Juli 2023 dibeli tunai barang dagang dari toko Asia seharga 15 juta ribu. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. Contoh, tanggal 12 Juli 2023 dikembalikan secara toko ABC barang yang dibeli tanggal 10 Juli seharga 20 juta karena rusak nota kredit dari toko ABC diterima. 3. Potongan pembelian. Contohnya, tanggal 8 Juli 2023 UD jadi bukti membeli harga dagangan dari toko Selatan Jaya seharga 30 juta ribu rupiah. Syarat 2/10 N/30. 4. Beban pengangkatan. Contohnya, barang yang dibeli tanggal 15 Juli dari 2023 UD jadi bukti membeli barang dagangan dari UD Metro seharga 45 juta ribu rupiah. Syarat 3/10 N/30. Untuk beban angkut UD Cahaya bukti membayar kepada JNT seharga 2 juta ribu rupiah. 5. Penjualan barang dagangan. Contohnya, tanggal 9 Juli 2023 penjualan barang dagangan kepada toko Untung seharga 10 juta ribu rupiah secara tunai. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga. Tanggal 15 Juli 2023 UD cari bukti pengiriman nota kredit kepada toko Maju untuk pengurangan harga atas barang yang dijual tanggal 13 Juli 2023 sebesar 1 juta ribu rupiah karena sebagai pusat. 7. Potongan penjualan. Tanggal 20 Juli 2023 UD cari bukti menerima uang dari toko Maju untuk pembayaran faktur tanggal 13 Juli 2023. 8.
Beban pengiriman contohnya tanggal 18 Juli 2023 udah cari bukti penjualan barang dagangan kepada PT Indra seharga 50 juta rupiah, syarat FOP Estion poin 2/10 N/30 untuk pengiriman dibayar kepada JNT sebesar 4 juta rupiah. 9. Persediaan barang dagangan tanggal 31 Juli 2023 udah cari bukti termasuk menyusun lab keuangan pada akhir periode untuk kepentingan yaitu diadakan penghitungan atas sisa barang dagangan yang ada di gudang, diketahui nilai persediaan barang dagangan tanggal 31 Juli 2023 seharga 65 juta rupiah. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara berulang-ulang dan spesifik. Jurnal khusus yang sering digunakan dalam perusahaan dagang. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang berfungsi mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Transaksi apa saja? A. Pembelian barang dagang secara tunai. B. Pelunasan hutang. Dan C. Pembayaran beban-beban. 3. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. 4. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang berfungsi untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Transaksi apa saja? A. Penjualan barang dagang secara tunai. B. Penerimaan pelunasan piutang dagang. C. Penerimaan pendapatan non operasional. 5. Jurnal umum. Jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus. Contohnya, retur pembelian, retur penjualan, dan transaksi inter, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal kembali. A. Pendekatan ikhtisar laba atau rugi. Pendekatan ikhtisar laba atau rugi digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan awal barang dan nilai persediaan akhir barang dagang. Perusahaan harus mengetahui nilai persediaan awal barang dagang dan nilai persediaan akhir barang dagang agar dapat dibuat menyesuaikan. B. Pendekatan harga pokok penjualan. Pendekatan harga pokok penjualan tidak hanya digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan barang dagang tetapi akun yang berkaitan dengan HPP yaitu beban yang angkut pembelian, retur pembelian, dan tempat pembelian.